warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 4 akan menjelaskan tentang dampak dan respon bangsa Indonesia terhadap kolonial. Saya Nurul Syakira. Saya Dudi Fadila. Saya Rahman Fikri. Saya Dimas. Saya Yusri Daulia. Saya Ida Ulisma. Respon dan dampak bangsa Indonesia terhadap kolonial. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan kolonial? Jadi, kolonial merupakan upaya dari bangsa asing untuk menguasai sebuah negara dan mendapatkan kekayaan alam dari negara tersebut. Tahapan dari kolonial berawal dari periode VOC pada tahun 1602 hingga 1795 dan dilanjutkan dengan masa peralihan yaitu pada tahun 1795 hingga 1800 dan pada tahun 1811 hingga 1816 dipimpin oleh kekuasaan Inggris dan pada tahun 1816 hingga 1842 itu dipimpin oleh kekuasaan Hindia Belanda. 6 negara yang pernah menjajah Indonesia. Pertama, Portugis pada tahun 1509 hingga 1595. Yang kedua, Spanyol pada tahun 1521 hingga 1529. 3. Belanda pada tahun 1602 hingga 1942. 4. Prancis pada tahun 1806 hingga 1811. 5. Inggris pada tahun 1811 hingga 1816. 6. Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Latar belakang terjadinya kolonialisme adalah karena runtuhnya Konstantinopel oleh Turki Ottoman. Pada saat itu dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Runtuhnya Konstantinopel yaitu pada tahun 29 Mei 1453. Konstantinopel pada saat itu merupakan pusat perbelanjaan dunia, sehingga distribusi ke Eropa menjadi tertutup. Keinginan wilayah barat untuk menguasai wilayah timur, termasuk Indonesia, didorong oleh 3G, yaitu adalah gold, emas, dan gospel, keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani, dan glory, kemenangan untuk menguasai sebuah negara. Kedatangan bangsa barat berawal dari perdagangan. Komoditas primadona pada saat itu adalah rempah-rempah. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonial. 1. Munculnya nasionalisme di Indonesia. Kedua, strategi perjuangan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, pada tahun 1908 muncul kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi modern. 4. Ada yang bersifat kooperatif dan non-kooperatif. 5. Perjuangan melalui Kolkhirat pada tahun 1918. 6. Berdiri organisasi radikal di Indonesia yang menuntut kemerdekaan. 7. 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda II. 8. Berdiri organisasi moderat seperti Gerindo, Parindra, dan GAPI. 9. Munculnya petisi Sutarjo 1936. Isinya permohonan untuk Indonesia memiliki pemerintahan sendiri, otonom di bawah Belanda. 10. 1942. Berdasarkan perjanjian Kalijati, wilayah Indonesia dikuasai oleh Jepang. Dampak kolonialisme. 1. Puncak tertinggi kekuasaan ada pada Ratu Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal. 2. Merupakan politik defense and imperial. 3. Kekuasaan dan kewenangan Gubernur Jenderal meliputi seluruh keputusan politik di wilayah negara yang dijajah dan dikuasainya. 4. Belanda ikut campur dalam pengambilan kebijakan raja, salah satunya tentang pengangkatan seseorang pelatih yang diusulkan oleh Sultan dan disetujui oleh Gubernur Jenderal. 5. Penggunaan hukum barat Deatles membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang Timur Asing.
Selama pemerintahan kolonial berkuasa di Indonesia terjadi dualisme sistem birokrasi. Pemerintah antara administrasi kolonial dengan administrasi tradisional. 7. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. 8. Pangrep raja yang semula pada masa kerajaan digaji dengan tanah bengkok, sekarang digaji dengan uang. 9. Jawa dijadikan pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.